Tentu saja kalau saudara mau masuk, saudara harus menguji dirimu. Tapi sebentar sebelum masuk ke sana, saya dapat pengertian begini. Yang pertama, kunci masuk untuk kita berjalan dan mengalami Tuhan, atau yang membuat hidup kita berbeda, atau dengan kata lain kita mengalami intervensi Tuhan yang secara kontinu atau present continuous, itu ketika kita hidup dalam perjanjian. Kemarin oleh anugerah Tuhan, saya menyampaikan satu kebenaran ini di tengah-tengah hamba Tuhan. Jadi ada satu pesan yang kuat. Ada perbedaan antara pertolongan dan pengampunan dengan perjanjian. Dalam kasihnya seorang yang terima Tuhan, sebenarnya secara de jure dia sudah terima perjanjian. Tetapi dalam de factonya, saya khawatir tidak semua orang hidup dalam dimensi perjanjian. Saya tidak bicara tingkat rohani. Saya bicara kerelaan kita. Nah, di Yeskiel ada ketika murka Tuhan. Tuhan katakan pedang itu akan jalan. Oh, yang mengejutkan adalah orang fasik dan orang benar akan kena. Hanya orang yang memiliki tanda T di dahinya. Saya nggak siapin ayatnya, tapi ada. Nah, tanda T itu sebetulnya kembali, itu bahasa Ibrani adalah tau. Tet tau. Dan itu adalah covenant. Jadi orang-orang yang punya tanda. Dan bukankah yang 144.000 orang yang di kitab Wahyu pilihan Tuhan 12 suku? Dan orang kalau teliti ada yang unik, yang lain. Karena dannya hilang, lalu Efraim dan Manasye yang masuk. Jadi dan hilang. Ngeri itu. Jadi itu menyiratkan sebuah pesan. Buat saya orang bisa terhilang. Gone. Nah, di sana mereka memiliki nama Tuhan di dahi mereka. Betul ya? Di dahi mereka. Makanya saya pribadi, saya lebih percaya tanda-tanda yang namanya saya tidak bermaksud ini sebuah kebenaran mutlak. Saya tidak dapat satu revelation. Tetapi saya mendapat pengertian. Kalau tanda orang pilihan itu ditanda tahi, tentu saja bukan nama Yesus ditato di sini ya, kira-kira. Itu artinya kan rohani. Setuju? Masuk akal ya? Saya percaya tanda yang dinamakan antikris itu juga roh spiritual. Not physically. Nah, saya kembali lagi perjanjian. Perjanjian itu pintu masuk 2 menjadi 1. Sebentar. Saya tidak ingin mengajak saudara penyerahan, bukan. Perjanjian membuat yang ada dalam diri person ini. Ada life-nya, hidupnya. Itu tersalur, terimpartasi kepada pasangan perjanjiannya. Misalnya bapak sama anak. Bukankah sel DNA-nya bapak atau ibunya masuk di anak? That's covenant. Coba pikirkan ini. Bukankah permisi suami istri, bukankah benih pria itu ditanam di rahim perempuan? Maka kata man itu pemberi benih. Adam itu pemberi benih. Benih. Seed. Ketika dia menemukan media, dia tumbuh.
Amin. Saya mengajak kita berimajinasi. Bayangkan itu. Nah, ketika seorang dua atau seorang mau masuk, rela masuk, nggak ada pilihan gitu ya. Biasanya orang kefefet lebih bisa. Seperti Kathryn Kuhlman berkata, I was born with nothing. Makanya orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Karena dia sulit untuk menyerah. Karena dia harus tinggalkan. Kathryn Kuhlman berkata, I was born with nothing. I'm not smart, I'm not beauty. I'm not rich. Dia tidak ngomong itu tapi ketika. One day I met with Jesus and he smiled to me. He loved to me that I was nothing. So I give him everything. Dan perempuan yang nothing ini ketika dia masuk dalam perjanjian, ada satu benih, ada satu energi yang dia serap. Dia terimpartasi dalam hidupnya. Amin. Dan melalui perempuan atau wanita ini, dunia melihat dalam salah satu buku, I Believe with Miracle. Aku percaya mujizat. Bukan dia tetapi kuasa, energi atau kehidupan Yesus yang mengalir dalam dia. Nah, saya dikejutkan ada satu statement sharing yang dia kutip dari salah satu hamba Tuhan. Saya pikir itu benar. Bukankah Yesus domba Allah? Oke. Coba disiapkan 50 Yesaya 53:4. Bukankah dia domba Allah? Gambaran yang disembelih. Tetapi yang berbeda, tiba-tiba saya nggak pernah mikir. Waktu orang, kita sudah belajar korban bakaran, korban, tidak ada bicara langsung, itu menyembuhkan penyakit. Nah, dan domba itu disembelih tanpa kesakitan. Langsung set, sebentar mati. Pernah gak kita mikir, Yesus gak mati langsung? Dia mulai jam berapa itu? 3 jam dia, tolong dikoreksi kalau saya salah. 3 jam dia tergantung di atas kayu salib. Coba gitu kan. Nah, ketika kita masuk dalam perjanjian, dikatakan bukan cuma dosa, penyakit kita lah yang ditanggung. Kesengsaraan, rasa sakit. Dan orang sakit itu bukan cuma, saya paling gak tega kalau orang lihat orang cancer. Udah sampai stand, aduh, sakitnya itu saya gak tega. Ada orang yang sudah titik. Saya baru dapat sharing dari Pak Yohanes Sunardi. Bukan Pak Yohanesnya, tetapi dia ketemu sama Pak Yohanes Sunardi. Yang sakit dia tuh lumpuh. Betul ya? Sampai tangannya lebih panjang gitu ya. Mukanya jadi jelek. Udah, dia bilang sampai waktu di rumah sakit dia tuh gak bisa gerak. Kalau mau minta minum aja katanya tangannya begini-begini atau gimana. Oh my goodness. Sampai dia bilang gini, kalau orang pernah sakit dia minta sembuh gitu ya. Setelah minta sembuh, mulai berhenti berdoa minta sembuh, saudara. Yang terakhir katanya ini yang tidak sembuh, minta mati. Saya tuh dengar, saya suka mikir gitu, suka merenung. Di tengah sakitnya hamba Tuhan ini, istrinya divonis sakit kanker. Gila. Anaknya nubrukkan mobilnya. Itu kayak Ayub bener. Dan dia dapat uang, dana, karena ada yang nolong. Tuhan bicara, waktu istrinya mau operasi. Ini ada yang butuh nih. Betul ya guys, kamu pernah dengar itu? Udah lupa. Enggak. Dia kasihkan. Dan istrinya tetap masuk rumah operasi.
Dan waktu dioperasi kanker payudara, dibuka, nggak ada kansernya, udah sembuh. Jadi waktu dia mengambil langkah itu, dia masuk dalam covenant. Tentu saya jangan, berarti Tuhan itu, tiap orang itu beda-beda gitu ya. Ini saya contoh, saya nggak ingin menakut-nakut kita. Ini ngomong covenant. Nah, saya tertarik dengan satu kata. Yesus nggak langsung mati. Tubuhnya dihancurkan. Dan di situ dia bukan hanya menebus. Makanya Filipi 3:10. Tiba-tiba saya membaca dengan pengertian yang lain. Mari kita terapkan ini. Filipi 3:10. Yang kugendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi ketika orang bersedia rela menderita, bukan dia menanggung penderitaan Yesus, bukan. Tetapi tadi itu menjadi cocok. Masih ingat ya? Sehingga dia seperti terhubung secara frekuensi. Frekuensi itu nggak langsung loh. Kalau Anda main radio, ini nggak pakai digital dulu. Itu mulai yang kemeresek sampai yang jernih gitu. Ketika saya bayangkan ketika itu tubuh yang dihancurkan itu berarti dia menanggung. Makanya dia jadi miskin supaya dia sedot kemiskinan kita. Gitu loh maksud saya. Dia diremukkan, bukan hanya darah, tubuhnya diremukkan. Saya selalu, kita bicara darah, maka ini tubuh dan darah. Nah, dalam bahasa Inggrisnya pain. Nah, jangan masukkan kami ke dalam mencoba luputkan kami dari yang jahat. Kata jahat itu atau pencobaan itu nero, itu kata kunci, kata akarnya pain, poor, poverty. Jadi Anda mulai berimajinasi waktu kita makan. Saya sengaja nah, di gereja Joseph Prince orang didorong untuk perjamuan kudus dan banyak orang sembuh. Maksud saya bukan jadikan roti ini jimat, tapi pengertian firman-Nya. Saya tiba-tiba saya ingat Smith Wigglesworth, dia tiap hari melakukan perjamuan kudus. Nah, ada satu gereja saya nggak perlu sebutkan, dia begitu mengagungkan perjamuan kudus sampai sebagian orang menjadikan itu menjadi jimat. Tapi sebaliknya kita jangan jadi skeptis oleh. Nah, covenant adalah pintu masuk. Covenant yang membuat bukan hanya pengampunan, tetapi the life of Christ. Hidupnya Yesus itu terimpartasi. Terimpartasi jadi ada dua. Dia sedot apa? Sakit kita, jelek kita, dosa kita. Ingat, dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Saya bisa lanjutkan, coba bayangkan ini. Dia yang gak miskin jadi miskin. Berarti kemiskinan kita disedot dong. Dia yang tidak berdosa dijadikan. Nah, mari kita lebarkan, kita extend pengertian kita. Kita semua sudah pinter pengertian dosanya, dosa kita ditanggung. Mari kita extend dalam sebuah imajinasi. Penyakit sakit kita disedot. Dia dihancurkan tubuhnya. Makanya bukan darahnya, bilurnya itu. Kehancuran tubuhnya itu kita sembuh. Tanggal 22 Maret kita akan mengadakan healing worship.
Saya makin yakin, saya memberanikan melangkah, saya nggak merasa punya modal yang cukup. Tapi saya percaya sudah waktunya kita bukan fokus bangun suasana semata. Tapi setiap kita berkumpul, kita rindu menemukan portal itu terbuka. Kita masuk di sana. Karena di sana air yang pahit itu jadi manis. Sembuh. Kemana sungai itu mengalir? Sungai itu air yang pahit, air yang asin itu sembuh. Bahasa Inggrisnya sembuh. Bahasa Indonesia jadi tawar. Oke? Ini sebenarnya bahan yang nanti kita. Nah, pohon kehidupan. Coba ditayangkan itu Wahyu berapa itu? 22 atau berapa? Berbahagialah orang yang membasuh jubahnya. Maka ia berhak atas pohon kehidupan. No. Ayat. Rasanya ini ya enggak ada waktu. Jadi yang nanti mau saya bagikan ini coba. Mungkin jadi yang ketiga sambung. Jadi kalau gereja itu sebetulnya yang bagus itu khotbah itu nyambung gitu ya. Sekarang jarang orang khotbah nyambung. Jadi ini si A, si B, si C. Ceplok. Yang pinter bisa nyambungkan nih. Yang enggak pinter bingung gitu ya. Jadi yang saya mau bagikan sebenarnya kalau yang Selasa yang lalu itu adalah being. Yang malam ini saya mau bagikan sebenarnya adalah doing-nya. Bagaimana cocok sama Tuhan itu being itu Anda tahu enggak? Keberadaan diri. Siapa kita? Yang di dalam kita. Tetapi iman itu adalah kita adalah maka kita melakukan. Bukan kita adalah terus oh ya sudah yang penting kita bukan orang jahat. Kita orang baik. Baik tapi doing nothing. Itu omong kosong. Ngomong orang baik tapi nggak pernah berbuat baik. Kira-kira oke? Sekalipun kita tidak selamat karena kebaikan. Berbahagialah mereka membasuh jubah, berarti berapa? 22 ayat 14. Mereka beroleh hak atas pohon kehidupan. Oke? Jadi berarti pohon kehidupan buah. Oke? Saya tafsirkan buah, ngambil buah. Untuk ngambil buah Anda harus kudus, Anda harus qualified. Waduh Pak, kadon Pak. Pastor kadon. Oke. Kabar baik. Daunnya jadi obat. Daun menyembuhkan. Daun menyembuhkan. Tetapi daunnya itu nanti confirm dengan Yeskiel. Betul? Untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, orang sembuh berarti orang menyembuhkan. Siapa yang disembuhkan? Bangsa-bangsa. Mana-mana. Nah, daunnya dipakai menyembuhkan bangsa-bangsa. Orang disembuhkan berarti sehat atau sakit? Sakit. Untuk Anda disembuhkan, Anda harus mengaku, aku sakit. Anda berteologi, saya ingat khotbahnya Pastor Benny Hinn, orang dilatih sakit. Oh saya tidak sakit, oh saya tidak sakit. Ibu sakit. Tuhan ngomong ibu sakit. Oh enggak, saya tidak sakit. Karena diajari dia enggak boleh ngomong saya sakit. Ini pengertian harus dirubah. Kita iman tidak menyangkal realita. Iman adalah menghadapi realita. Aku sakit, tapi aku percaya intervensi ada kuasa surga yang sanggup merubah realita. Raja Hizkia bilang, aku diancam. Ini ada bahaya. It's reality. Amin. Jadi kita harus mengakui Tuhan sembuhkan aku. Kalau kita ngomong Tuhan sembuhkan aku, berarti kita mengakui kita sakit. Tuhan ampunilah aku, berarti kita mengakui kita berdosa. Amin. Anggap ya. Bukan mengakui kuasa dosa, bukan. Tetapi kita memposisikan kita perlu disembuhkan. Dalam keadaan belum sembuh, dalam keadaan najis. Nah,
Lalu ada kata barang siapa minum, barang siapa haus. Yesaya 41. Yesaya 41 ayat 17. Kita baca sama-sama. Orang sengsara dan orang miskin sedang mencari air, tetapi gak ketemu. Tidak ada, lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Yahweh akan menjawab mereka. Jadi saya surprise. Buahnya gak boleh kita makan. Bukan enggak ini. Hanya orang yang qualified. Tapi daunnya, sungainya, itu boleh. Anda nggak tunggu qualified. Justru yang punya sakit, yang sengsara. Amin. Dan itulah, bentar. Waktu ditombak, ini semua gambaran rohani. Yang keluar bukan cuma darah dan air. Mengerucut semua adalah healing and restoration. Siapa mau dipulihkan? Jangan jaim. Akui kita perlu dipulihkan. Saya perlu disembuhkan. Haleluya. Ayo minta. Ini disediakan. Tapi Anda harus mau menyerahkan diri. Apa bedanya perjanjian dengan pengampunan? Untuk pengampunan, yang mati satu. Siapa? Yesus. Tapi kalau Anda mau mati juga, bukan menebus Yesus, tapi menyediakan diri, menyerahkan. Maka hidupnya Yesus termasuk kesengsaraan. Jadi kalau saya sekarang bayangkan, dia itu dua, nyedot dan memberi. Jadi bukan hanya memberi atau memberi dia mengusir, tapi juga nyedot. Bukankah dia menanggung kesengsaraan? Menanggung berarti nyedot ya, betul ya? Dia nanggung, dia sedot. Ya. Jadi kalau ada orang, dulu saya baca film silat tuh, racunnya disedot ya. Orang yang nyedot itu yang keracunan gitu ya. Coba bayangkan seperti itu. Racun yang bikin kita sakit itu disedot. Anda berimajinasi. Tapi imajinasi yang sesuai firman Tuhan. Amin. Dan bukan hanya dosa. Siapapun Anda, siapapun kita, tunjukkan, termasuk permohonan doa. Bagian mana dalam hidup Anda dan saya yang butuh diberi? Makanya penyakit dan kesengsaraan kita. Keren. Saya baru, bukan cuma penyakit, bukan cuma dosa, kesengsaraan kita. Coba bahasa Inggrisnya itu 53 ayat 4 New King James. Lihat tadi Yesaya 41 ya. Orang sengsara, orang miskin mencari air. Air itu berarti apa? Sesuatu yang memberi kekuatan, kesegaran. Dia butuh, tapi gak ada yang kasih. Tapi Tuhan berkata, aku Tuhan. Menjawab, aku yang mengasihi air. Makanya di kitab Wahyu, barang siapa haus, datang, minum. Satu lagi saya nggak tahan untuk sharing, ini sebetulnya Dianu. Hari ini orang cuma berhenti dan ada hamba Tuhan yang menjadi bejana untuk mengalirkan air. Tapi umat Tuhan sebetulnya harus menemukan air yang kuberikan menjadi mata air, jadi sumur. Kalau Anda punya sumur, berarti Anda bisa mengalirkan air. Itu yang saya alami. Saya tidak ngomong sumur saya sudah sempurna.
Saya bisa masuk dalam meditation. Anda jangan alergi dengan kata meditasi. Meditasi bukan seperti kepercayaan mengosongkan diri, tapi bersekutu dalam penyembahan. Maka ketika air itu mengalir, saya tahu persis bukan self motivation, bukan mental, saya kuat, no. Tiba-tiba ada something energi, ada satu dimensi yang saya rasakan, roh saya itu masuk. Maka betek saya itu pecah, larut. Saya bisa mulai dari doa ini, mulai betek, bedtime, stres. Orang Jawa bilang sumpah, pecah, seperti cair gitu kebekuan ini. Dan itu mengalir penuh. Saya selesai doa dalam suasana hati yang totally different. Karena Tuhan memberi saya sumur. Dan saya percaya itu bukan hanya 1-2 orang, tapi semua anak Tuhan. Karena Tuhan bilang, aku memberi air, dan air yang kuberikan padamu menjadi mata air, jadi sumur. Apa bedanya perjanjian dengan pengampunan? Perjanjian, pengampunan, Yesus mati buat kita. Tapi perjanjian, Dia menyerahkan dirinya buat kita. Kita juga bersedia menyerahkan diri kita. Kita coba. Dan di situ saya belum bisa metakan, tapi sebuah pipa atau sebuah connection yang begitu kuat, sehingga Tuhan memberi kesempatan untuk menyedot semua racun, rasa sakit, luka yang ada dalam hidup kita. Sekaligus Dia mengalirkan His life, His seed, benih ilahi itu masuk dalam kita. Sehingga air yang pahit itu dirubah jadi manis. Hidup kita yang pahit bisa dirubah jadi manis. Anda bayangkan tubuhnya diremukkan, dia nggak langsung mati. Kalau domba langsung mati, betul juga. Kenapa dia harus 3 jam dia tergantung di atas kayu salib? Saya baru tahu kesengsaraan kita. Mana ini? He has borne grief, carry our sorrows. Surely He has borne our sickness and carried our pain, our sorrow, our pain. Jadi kesusahan kita, rasa sakit kita. Saya belum cek bahasa Ibraninya apa. Ayo kita mengambil apa yang sudah Tuhan kerjakan. Jangan sok nggak butuh. Jangan. Makanya berbahagialah orang yang miskin hatinya, miskin rohnya. Artinya begini, Tuhan, aku butuh Engkau, aku butuh Kau isi. Jadi penebusan Kristus itu bukan cuma dosa, your whole life. Kalau penyakit itu tubuh, jiwa, roh. Bukan hanya jiwa, bukannya roh, tubuh. Amin. Berarti Dia menebus seluruh ruang, seluruh bidang hidup kita. Amin. Oh Yesus. Anda mulai berbayangkan, Anda mulai melihat tubuhnya diremukkan. Peremuan itu membuat Dia punya hak legal. Penyakit kita lah yang ditanggung, sengsara kita. Terus Galatia berkata apa? Terkutuklah orang yang tergantung di atas. Berarti apa? Kutuk kita diambil. Lakukan dengan iman. Amin. Bukan cuma dosa, kesengsaraan kita. Oh Yesus. Konflik keluarga, termasuk permohonan kita. Ayo kita bangkit berdiri pelan-pelan.